terakhir untuk Kiai tentang kafaah ketika seorang sayyid seorang syarifah menikah dengan orang pribumi, apakah kemudian keturunan Rasul itu terputus gitu ya? Ya aku kombo ya gitu. Mungkin nanti langsung ditutup doa oleh Kiai. Yang kuda kita skip dulu ya, terus soal perputaran uang itu model bisnis biasa itu tadi 5 triliun. Yang paling kaget itu ketika ada Mobile Legends itu berapa triliun itu yang berputar itu gara-gara kasus itu. Jadi ini apakah kita menjadi korban atau menjadi customer? Saya bukan konten kreator, tapi saya peneliti. Memang benar sekitar 4-5 triliun itu uang berputar di beberapa bulan terakhir hanya untuk isu nasab. Jadi yang untung itu siapa? Yang untung ternyata konten kreator kan. YouTuber seperti Zaini, Hanif Farhan, Mohsen Official, Gus Hasan Sarif yang mengkapitalisasi hal ini sebagai konten. Itu diuntungkan, dan kita sebenarnya kan korban ya. Kita korban, nggak ngerti apa-apa, yang bikin konten tidak analitik, ternyata kita tonton terus kita jadi benci. Terus saya itu ngerasain dulu itu, saya itu tanpa alasan dengar kalimat Yahudi itu bisa benci tanpa tahu alasannya ya, karena sejak kecil diajari kalau walan tardo angkal Yahudu walan nasoro gitu, tahu pokoknya benci aja gitu. Mungkin kita bisa jadi korban seperti itu kalau daya kritisnya itu gak nyala ya. Tuh, jadi banyak orang yang berusaha mencari uang ya dari YouTube untuk kasus ini. Itu hakon itu bener itu. Kebetulan saya bukan konten kreator, bikin konten paling seminggu sekali. Itu pun kalau ada Kiai Imat nulis. Kalau enggak ya enggak, kosong mungkin lah. Itu terus yang kedua soal 5 triliun. Wah, kalau saya jual ginjal dulu tuh. Saya jual ginjal dua-duanya, terus ya insya Allah dapet lah. Ini ya mohon maaf Gus Rumail Abbas. Entah, saya juga nggak tahu ini rumor-rumor 5 triliun untuk perputaran orang-orang yang membahas polemik nasab. Ya secara tidak langsung saya juga ikut tersinggung kan, ikut terbawa karena ya saya selama ini mengangkat polemik nasab ini. Ya walaupun saya ada tendensi tertentu orang-orang sebagian orang yang sudahlah cukup untuk saya berhenti, memaksakan saya untuk berhenti, jangan membahas soal kayak ginian. Gini ya, saya itu punya YouTube itu belum ada 1 tahun lah, dimulai sejak pertengahan bulan puasa kemarin, ya 5 bulan atau 6 bulan dari sekarang kan. Itu saya membahas tentang polemik nasab. Awalnya ya tadi doktrinasi yang ngibul lah. Saya tergugah hati saya ketika ada orang yang mengatakan bahwa Ana itu keturunan ke 38 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu tuh si siapa namanya itu ya kurang lebih seperti itu kan narasinya. Saya tergugah hatinya ketika ada seorang habaib yang mengatakan seperti ini. Dan ini juga saya bertanggung jawab tentang konten-konten saya. Paling tidak berkat adanya media sosial, berkat adanya YouTube, Facebook, ya kita itu kan bisa mengambil kemaslahatan ya. Terutama hal apa sih yang akan kita berikan, edukasi apa sih yang akan kita berikan kepada masyarakat. Kita tahu sendiri kan, ada beberapa doktrin yang mengatasnamakan dirinya cucu Nabi, yang mengatasnamakan dirinya mempunyai nasab, yang memobilisasi umat, yang mempolitisasi agama, yang kemudian mereka jadikan sebuah bahan untuk kepentingan tertentu. Ini kan berkat adanya media sosial juga hal-hal yang demikian itu terungkap.
Ya kita sebagai konten kreator semaksimal mungkin, sebisa mungkin yang mengcounter itu semua. Terus mengenai sosok Gus Rumail Abbas, saya pernah membaca di dalam website, entah website apa itu ya, yang jelas saya pernah baca bahwa Gus Rumail Abbas itu seorang pegiat media sosial. Seorang pegiat media sosial. Artinya ya wallahu a'lam, mungkin beliau juga ya berkat adanya media sosial ini, beliau itu ya mengambil mendapatkan hasil dari media sosial kan. Terus gini ya, saya pribadi tidak ingkar kepada rezeki, ya, kepada apa yang sudah Allah berikan. Saya itu sebelum mempunyai YouTube, ya saya bisa makan. Saya udah bisa makan. Saya udah bisa membeli makanan. Membeli pakaian atau yang kebutuhan-kebutuhan yang lain lah. Artinya saya ingkar. Saya ingkar ketika saya mengatakan saya baru bisa makan ketika punya YouTube. Nah, itu baru saya ingkar. Tapi ya tadi, taharus binikmah, saya tidak mengatakan itu. Dan terkait kebencian ya, banyak sekali orang-orang yang ya netizen terutama dalam komentar-komentarnya itu kan gontok-gontokan pro dan kontra, dan ini ya sunatullah, ini ya wajar-wajar saja kan, manusiawi. Adapun kebencian, saya kira tergantung tanggapan dari si netizen tersebut. Artinya ya ini sunatullah, mau gimana lagi, mau gimana pun ya ini sunatullah, sunnah medsos, sunnah YouTube kan, seperti itu Gus. Orang yang beranggapan kebencian, jangan-jangan di dalam hatinya itu ya sudah ada suatu kebencian kan, logikanya seperti itu. Berbeda dengan orang yang menyikapinya itu dengan kritis. Anda itu kan menyebutnya kritis. Ya, kita sebagai konten kreator ya semaksimal mungkin untuk kritis. Paling tidak kita kan melek dalam hal itu. Berkat adanya sunatul medsos, sunatul YouTube, kan seperti itu. Ini kan bisa menjadi pelajaran untuk belajar kritis lagi kan ke depannya. Karena ini bukan nasabnya orang sembarangan. Bahwa ada yang mengatakan polemik nasab ini biasa-biasa saja, bahwa ada yang mengatakan polemik nasab ini sudahlah, jangan ikut-ikutan. Ini hal yang biasa kok. Kata siapa ini hal yang biasa? Justru ini ya hal yang luar biasa. Sekali lagi, ini hal yang sangat luar biasa. Jangan lebar-lebar lah, jangan melebar kemana-mana gitu loh. Anda juga kan pegiat media sosial, dan Anda juga ya dalam hal ini ikut meramaikan polemik nasab juga kan. Mau dikatakan langsung atau tidak langsung ya, Anda itu kan sudah memainkan peran media sosial, sudah itu saja cukup. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.